Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Segenap ketua dan pengurus TKM Nurul Huda, para alim ulama, para kiai, para asatidz wal asatidzah, segenap pengurus RW dan para ketua RT, Murabbinal Karim, Ustadz Mulyani, dan segenap para guru yang lain yang mohon maaf tidak bisa saya sampaikan dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tidak lupa pendengar setia channel NH di mana saja berada. Malam ini kumpul bersama dalam rangka mahabbah cintanya dan para muhibbin Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi wasilah doa kelak nanti jumpa dengan baginda yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Bu, kenalkan nama saya Raffi Ahmad. Bila ingin berjumpa Nabi, di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Semuanya Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bila ingin melamar janda, senangkan dulu anaknya, ambil mamanya. Ayat tuh. Bapak Ibu jamaah sekalian, 1500 tahun yang lalu, bertepatan dengan hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal, lahir junjungan kita Nabi besar Muhammad. Hari Senin pula tanggal 12 bulan Rabiul Awal, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan hari Senin juga tanggal 12 bulan Rabiul Awal, Rasulullah meninggalkan alam dunia. 3 peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW sungguh tidak akan pernah terjadi sama manusia sealam semesta ini. Betul? Orang sini paling lahir Minggu mati. Syukur-syukur kalau meninggal lagi ngaji masuk surga, amin. Coba kalau lagi mancing mati.
Ditanya Mungkar Nakir, marrobuka, jawabannya boncel begitu. Waman nabiyuka, sepat siem. 3 peristiwa tadi yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, adakah tujuannya? Jawabannya pasti ada. Jangankan pada diri Rasulullah SAW, ornamen tubuh kita dari jempol kaki sampai ujung rambut Allah cipta. Tujuannya enggak? Ada. Contoh kecil, maaf, Allah ciptain alis di atas mata. Tujuannya supaya air tidak langsung ke mata, jadi mata dirusak. Handap dulu di alis. Apa nih? Gratisan apa gimana nih? Jadi air nggak langsung ke mata, ngendap dulu di alis, betul Bu? Cuma yang jadi masalah banyak ibu-ibu di Cengkareng yang alisnya pada dicukur. Berangkat ngomong. Dalam kehidupan manusia, 3 peristiwa tadi memang tidak pernah akan keluar dari sifat manusia. Yang pertama, kita lahir ke alam dunia sudah pasti semua juga mengalami lahir ke alam dunia, betul? Apalagi ibu-ibu yang ngelahirin, tanya sama dia betapa susahnya, payahnya ngelahirin, betul Bu? Jangankan ngelahirin, baru ngidam aja udah repot banget. Ibu-ibu kalau ngidam kan Masya Allah, kadang-kadang makan minum nggak jelas, muntah nggak keluar tapi bunyi betul Bu? Ada ibu-ibu hamil ngidam pengen ngerawat jenggot RT, coba itu dari mana judulnya? Kadang-kadang makan pengen yang asem-asem. Kata istrinya, enak amat kalau kotoran kucing dipepes. Karena sayang suaminya, dia cari itu, ketemu nih mah pepes sama papa. Udah mateng mah, cobain sama papa. Lihat ke dapur, ibu lagi ngidam, ngelihat nasi enak, ngelihat sayur enak, ngelihat buah-buahan enak, ngelihat suami. Ada nggak perempuan ngidam ngeliat duit enek? Itu anehnya perempuan. Makanya tadi kenapa alis dicukur? Jawabannya biar suami naruh duit ketahuan begitu. Padahal namanya perempuan dari zaman baheula matanya mata duit. Kita tanya yuk, biarin suami hitam juga yang penting. Tuh dengerin. Biarin suami mancing mulu yang penting ninggalin. Coba dia mah duit aja udah. Jamaah yang dimuliakan, itulah makna kelahiran manusia. Apalagi manusia mulia seperti Rasulullah yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Mari kita lihat Al-Imam At-Tabari dalam sirahnya, beliau katakan Rasulullah itu lahir menjawab tantangan peradaban manusia. Di ujung barat ada kerajaan Romawi, di ujung timur ada kerajaan Parsi. Dua-duanya kerajaan itu tidak memberikan kedamaian terhadap manusia. Bahkan orang Romawi gemar mereka kalau manusia yang miskin, fakir ditindas oleh mereka, dijadikan budak. Apalagi kerajaan Parsi bikin undang-undangnya hanya untuk melindungi keluarga kerajaan, kerabat dan kolehannya. Kalau rakyat biasa punya kesalahan langsung digantung, dihukum mati. Rasul lahir di tengah-tengah mereka, disebut dengan Jazirah Arab.
dijuluki dengan zaman jahiliyah. Mereka bodoh dari taufik dan hidayahnya Allah. Kenapa? Karena fatrah kosong, tidak ada dakwah. Semenjak Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah, hampir 475 tahun, 500 tahun, 5 abad nggak ada nabi, nggak ada rasul. Seperti apa manusia, pijakannya kemana? Makanya kacau balau dalam keyakinan, dalam tingkah laku, dalam karakter, dalam akhlak. Maka syukur kampung kita, alhamdulillah ada musolah Nurul Huda, amin. Didatangi para ustadz, para kiai, amin. Cek kurang menes hiji tambah hiji 2, kalau deket sama kiai bisa ngedoa 2 tambah 2 4, kalau bisa ngedoa pulang bawa 4 tambah 4 8, kalau pulang bawa berkat bini bisa makan 8 tambah 8 16, kalau bini bisa makan nggak perlu beli beras 16 tambah 16 32, kalau bini nggak perlu beli beras tambah bininya jadi amin Pak, amin Bu, amin Pak, amin Bu, amin Bu. Lu sama Allah aja nggak percaya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, maka misi Allah yang pertama mengutus Kanjeng Nabi Muhammad SAW, innama ma'istu li utammima makarimal akhlak. Kenapa akhlak dulu yang disuruh oleh Allah? Orang Arab itu kalau urusan keduniaan jagonya. Mereka hebat, ahli astronomi, perbintangan mereka hebat, ahli dagang mereka hebat. Tapi akhlaknya, etika, attitude, moralnya Masya Allah. Apalagi yang namanya perempuan, mohon maaf, zaman dulu, zaman jahiliyah lebih mahal sampah daripada perempuan. Dengerin nama lu. Makanya diutusnya Rasulullah diangkat tuh harkat martabat perempuan. Alhamdulillah. Mestinya nih peringatan Maulid yang paling depan emang ibu-ibu, yang paling banyak nyumbang ibu-ibu. Kenapa? Kalau nggak ada Rasulullah, ibu-ibu nggak ada harganya. Paham loh? Makanya kalau Maulid nanti yang punya kalung, gelang, cincin jual buat Maulid. Kumpulin sini. Alhamdulillah. Ya coba dulu perempuan di zaman Rasulullah, di zaman jahiliyah, kalau sedang haid, mereka nggak boleh tinggal di rumah, nggak boleh tinggal dengan suami, dengan anak, dengan cucu, nggak boleh, alasannya najis, kotor. Makan aja dengan suami nggak boleh. Makanya perempuan-perempuan jahiliyah dulu tiap malam banyak yang di luar, ambak-ambakan di luar. Ada yang di jalan Perancis, Cengin, Dadap, belakang Indosiar, Jembatan Genit, kolong Jembatan Merunda, Ayam Muru, Taman Lawang, baru di JB. Dulu zaman jahiliyah. Lu mah apal-apal. Diangkat tuh martabat perempuan namanya Rasulullah, betul-betul. Dulu kan kalau punya anak perempuan langsung dicekek hidup-hidup, direbus, nggak boleh hidup. Kenapa? Karena nyusahin perempuan mah. Dulu di zaman Rasul. Alasannya apa? Lebih banyak kos daripada anak laki-laki. Anak laki-laki mah simpel, dia bilang begitu. Perempuan mah ribet. Emang pada dasarnya iya sih ya. Alhamdulillah saya punya anak perempuan 3, laki 1. Kata orang saya ustad, insya Allah separuh merek bedak saya hafal. Ada Pon, ada Avon, ada Sari Ayu, ada Wardah, ada Cepu, ada Mirabella, ada Cempaka, ada Tulci. Tulci itu 3 seri Bu. Seri yang pertama harganya 1,8, seri yang kedua 1.200.000, yang ketiga 800.000. Carrefour Senayan lantai 2 ujung sebelah kanan. Nah kalau Carrefour di sini mah nggak ada, soalnya yang belanjanya orang sini. Bu,
Bahkan ke surganya perempuan lebih gampang daripada laki, Masya Allah. Kalau datang waktu sholat disuruh sholat di rumah dapat 27, kita mah di rumah dapat 1. Kalau di Nurul Huda baru dapat 27. Makanya peringatan maulid yang semarak begini mudah-mudahan berjamaahnya juga semarak, amin. Ini kadang-kadang maulid bentuk panitia bikin proposal, diundang berjamaahnya banyak, penceramah entertain keluar masuk TV, subhanallah jamaah ribuan, tapi sholat subuh imam ame karpet doangan. Tapi enggak di Nurul Huda mah alhamdulillah, kata Ustaz Edi jamaahnya ampe keluar-luar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata imam bukan amin, makmum nyebutnya apa? Tekor. Mudah-mudahan kalau di sini mah semarak insya Allah. Di musola gagah hebat, tegak-tegar berdiri, Masya Allah. Karpetnya tebal, AC-nya dingin, Masya Allah bersih lagi, subhanallah. Hidup Nurul Huda, alhamdulillah. Datang nanti Ramadan ibu berpuasa, makanya kita lihat kalau bulan puasa tarawih pertama seminggu yang banyak laki-laki perempuan, ibu. Bahkan orangnya masih di rumah, sajadahnya udah di musola. Mana ada laki-laki yang sarungnya di musola duluan, nggak ada, betul nggak? Hidup ibu-ibu. Begitu sampai musola yang ditanya bukan isya jam berapa, yang ditanya imamnya siapa. Kata ibu yang satu, imamnya Kong Mamat, lama, gua balik aja dah. Pasti 9:30 katanya. Mendingan bikin kue buat lebaran, ngaku bikin kue buat lebaran. Ibadah sebulan, Idul Fitri udah ngebohongin orang. Kita main ke rumahnya, kalengnya hongguan isinya rengginang. Ketiga masuk surga ibu, wa hafidhat farjaha, menjaga aurat. Sebab zaman sekarang Masya Allah jangankan ABG, nenek-nenek aja pada belagu. Bener, diajak Bu RT senam, ya pakai legging, Masya Allah, nenek pakai legging, itu pantat kayak babi ngepet. Aduh, Masya Allah. Diajak Bu RW senam, podokoh banget, giliran ngaji mah ya ngaji. Tapi alhamdulillah nih, maulid malam ini kalau nggak ada ibu-ibu nggak rame. Masjid musola majlis talim kalau nggak ada ibu-ibu nggak sukses, betul? Alhamdulillah. Itulah perempuan, Masya Allah, mulia dia mah, bener-bener lebih 3 tingkat daripada kita mulianya. Ibu kaulah wanita mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi, udah berapa tuh? 7. Perempuan kalau udah hamil tua, Masya Allah, nggak jelas organisasinya. Dari belakang maaf kayak bebek, dari depan kayak bawa drum band. Tidur terlentang, ngap, tengkurap takut meledak, tidur miring takut pala bayinya peang. Masya Allah, tuh perempuan. Kasihan kan sama perempuan? Hafidhat farjaha, jaga aurat. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, wajala bihinna, wahai perempuan, Anda itu perhiasan, tutup auratnya. Boleh saya tanya Bu, perhiasan mahal apa murah? Mahal apa murah? Jagain, tutupin tuh perhiasan. Jangankan orang ngambil, ngelihat aja nggak boleh, betul Bu? Ini saya punya pengalaman pribadi, mohon maaf. Dulu mantan pacar saya namanya Krisdayanti. Lu nggak percaya bagaimana kira-kira? Karena sering buka-bukaan diambil sama orang itu. Makanya sekarang saya alhamdulillah bersyukur punya istri salehah, amin. Nggak pernah ke mall, ke pasar, di rumah aja tiap hari. Tapi bentar-bentar paket atas nama siapa? Bu Haji, berapa? 120.000. Udah dibayar belum? Belum bayar. Jam 10 paket, datang lagi aja.
Atas nama siapa? Bu Haji. Udah dibayar belum? Berapa? 50.000. Bayar lagi. Jam 12 datang lagi paket. Gua tanya paket apaan? Seblak rupanya. Masya Allah. Ibu-ibu di sini mas soleha, amin. Nggak ada yang nggak izin suami, amin. Jangan kayak di sono ngeredit bang, kagak izin suami, ditagih sama bang rentenir, akhirnya dia bertengkar sama suaminya. Udah bertengkar kalahkan bininya, udah gitu minta cerai dah. Makanya Jakarta Barat mohon maaf nih Bang Anjay, hampir 35 perempuan setiap hari minta cerai sama suami gara-gara kurang ini nih suaminya. Ini apa Bu? Masya Allah, jempol dibilang duit. Lu mata duitan amat, Masya Allah. 35 perempuan tiap hari dia menuntut cerai sama suaminya gara-gara suaminya kekurangan memberikan nafkah. Masya Allah. Padahal Rasulullah sampai bersumpah, demi Allah, kata Rasulullah, seorang perempuan yang minta cerai sama suami karena tidak puas dengan nafkahnya, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi siap akan ngegencet perempuan tersebut. Dengerin sama lu, paham loh. Makanya yang keempat, wardo bima qasamallah, ridho, menerima apa adanya. Kata suami ibu, mama cukup nggak cukup belanja dapur seminggu 30 juta ya mah ya. Ucapkan alhamdulillah. Makanya lu punya suaminya Ustadz, amin. Kan bulan Maulud berkah banget, alhamdulillah. Dari pagi nih saya nih, tadi pagi di Cikarang, kemudian di Joglo, baru pulang talim dulu sebentar terus ke sini. Alhamdulillah sehari semalam 5 tempat kali 5 juta berapa lo? Kaliin. Insya Allah kalau punya suami Ustadz berkah, pasti cepat punya momongan. Orang tiap hari pakai sarung dia, bentar-bentar gasuk. Alhamdulillah. Masya Allah. Siapa yang punya anak gadis kawinin nama Ustadz. Udah jangan ditanya Ustaznya punya suami apa kagak, punya istri apa kagak. Hai istri yang sini. Oh, sampai mana tadi? Sampai warta bima qasamallah. Baik, kita kembali ke sejarah tadi. Begitu Rasulullah lahir di tengah-tengah tadi barat Romawi dan timur Parsi. Di jazirah Arab disebut dengan jahiliyah, diberesin sama Rasulullah 13 tahun di Mekah. Selesai itu. Kayak apa dulu Mekah? Kotak kecil 113 persembahan, 113 Tuhan yang mereka sembah. Setiap hari mereka nyembah dengan yang dia buat sendiri. Diajak oleh Rasulullah untuk menyembah Allah, Allahnya nggak ada. Merubah mindset manusia 13 tahun bukan sekali mudah, wah susah. Makanya 13 tahun yang masuk Islam hanya 149 orang. Itu pun diusir dari Mekah, hijrah Rasulullah ke Madinah. Apa maknanya hijrah? Hidup ini bukan untuk berleha-leha. Hidup ini bukan santai. Hidup ini bukan untuk berpoya-poya. Tapi hidup ini persiapan menuju akhirat, kehidupan yang tidak ada lagi kematian. Itu maksudnya hijrah. Makanya di bulan inilah Rabiul Awal, 3 peristiwa yang terjadi pada Rasulullah Muhammad SAW. Ibu-ibu kemarin-kemarin belum doyan ngaji, sekarang ngaji namanya hijrah. Kemarin-kemarin belum pakai jilbab, sekarang pakai jilbab namanya hijrah. Kemarin-kemarin belum sempat ngaji, sekarang ngaji namanya hijrah. Alhamdulillah. Terakhir dah apa? Kematian. Pas emang kehidupan Rasulullah sebagai contoh buat kita. Sebab yang hadir di sini cepat lambat juga pasti akan menemukan satu kematian. Betul? Saya dengan kameramen Bang Ajat, masalah kematian mungkin beliau duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan beliau duluan, betul? Samping kanan saya nih Ketua DKM Ustadz Edi, mungkin beliau duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan beliau duluan, betul? Lamun datang karena waktu naningang karena mangsana, pakai loba moal dibawa pamajikan gelis moal di ais jang emang sesuatu yang pasti kematian.
dari lahir kita hijrah kemudian kematian. Nah inilah yang namanya dakwah Rasulullah. 23 tahun selesai sudah. Alhamdulillah, al yauma akmaltu lakum dinakum. Allah telah menyempurnakan agama Islam dengan 23 tahun, sehingga kita syukur nikmat Islam sampai ke kampung kita, dibawa oleh para aulia, para ulama, terutama Wali Songo abad ke-13 datang ke Indonesia. Alhamdulillah. Coba kalau nggak ada ulama seperti apa kita. Maka syukuri nikmat kepada Allah. Wayah gini masih ada yang ngajarin kita untuk ngaji. Semoga bermanfaat buat kita pertemuan malam ini. Dengar-dengar katanya nanti kita ada dialog, ada tanya jawab. Yang bisa dijawab insya Allah saya jawab, yang nggak bisa nanti PR. Karena di belakang saya juga ada guru-guru, ada Ustadz Mul, ada juga Ketua DKM Al-Izzah saya lihat, alhamdulillah, ada juga Ustadz Sulaiman, insya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pendengar pemirsa NH Channel di mana saja berada, mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat, sekelumit tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang ingin nanti menanyakan sesuatu, kami persilakan dan dimoderatori oleh Ustadz Edi, dipersilakan. Baik para hadirin sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama tausiah agama wabil khusus mengenai suri tauladan Nabi Muhammad SAW yang harus kita tauladani, dan mudah-mudahan dapat kita cerna dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik ibu-ibu sekalian, sebagaimana tadi di awal saya jelaskan bahwa di akhir ceramah Kiai Haji Zabidi Maimun ini ada sedikit ruang tanya jawab ya, berkisar masalah maulid saja Bu ya. Karena begini Bu, Nabi Muhammad kita ini adalah nabi yang luar biasa, yang dapat kita contoh dari segala aspek kehidupannya. Satu, sebagai seorang pemimpin negara, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang orang tua, sebagai seorang tetangga dan lain sebagainya. Ini banyak yang harus kita contoh daripada akhlak Nabi mengenai hidup bertetangga, masyarakat, bernegara, dalam keluarga. Namun pada kenyataannya banyak sisi kehidupan kita yang kadang-kadang tidak mencontoh Nabi. Mungkin barangkali kita tidak paham atau lain sebagainya. Maka pada kesempatan ini, bagi ibu-ibu yang punya pertanyaan khususnya mengenai Nabi kita, boleh bertanya kepada Pak Kiai, bisa dijawab ya. Ayo silakan yang memberikan pertanyaan, baik ibu bapak, kami berikan souvenir luar biasa dari Nur Huda, dari sponsor nih. Ayo silakan kita buka 5 orang dari sisi kiri, tengah dan kanan. Ayo Bu, silakan Bu. Iya. Wah ini dia anak remaja Musola Nur Huda nih, calon penerus kepemimpinan di musola. Silakan Bang Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gigi, bagaimana sih caranya agar kita bisa mencintai Rasulullah dan bisa meneladani sifat-sifat beliau dalam kehidupan sehari-hari? Karena mungkin dari sebagian banyak orang hanya tahu Rasulullah itu sebagai nabi kita, tapi tidak tahu bagaimana kehidupan beliau, seperti apa perilaku beliau dalam menyiarkan agama Islam pada zaman jahiliyah. Hanya itu yang mau ditanyakan Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Adit ya. Nanti insya Allah akan dijawab. Silakan langsung saja ya. Baik, Ashkara, makasih ya. Pertanyaan yang indah, anak muda udah ganteng, banyak duitnya lagi. Terima kasih ya sebenarnya ya. Masya Allah. Baik. Satu waktu Rasulullah ziarah ke makam Baqi, ziarah ke Pamanda Sayyiduna Abbas radhiyallahu anhu. Di perjalanan Rasulullah bersabda, beliau katakan, di antara umatku yang pertama masuk surga adalah umatku yang mencintai diriku kendati tidak jumpa dengan diriku. Mudah-mudahan yang disampaikan Rasulullah jamaah Nur Huda yang hadir malam ini
Kecintaannya itu seperti apa? Perilaku Rasulullah itu sudah disampaikan dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Walaupun kita tidak maksimal mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, tapi mudah-mudahan sebagai tafa'ul, satu keinginan, walaupun baru seujung kuku. Saya ambil contoh, karena di sini banyak jamaah ibu-ibu. Siti Aisyah itu pernah keliling kampung, pengen tahu ada nggak kira-kira tetangganya yang bertengkar suami istri. Ternyata ada. Kata beliau seperti itulah kira-kira kalau diomelin suami. Karena istri-istri Rasulullah itu selama dengan Rasulullah belum pernah satu pun diomelin oleh suami. Tidak pernah satu kali pun Rasulullah ngomel. Jadi istri Rasulullah bagaimana perasaan kira-kira seperti apa kalau diomelin suami? Maka pulanglah Sayyidah Aisyah. Siti Aisyah punya akalnya hebat. Beliau bikin teh kesenangan suami itu Rasulullah, namanya kalau pagi teh Sulaimani. Sulaimani itu hanya teh kayak celup begitu ya, tidak pakai susu ya. Dicampurnya dengan garam, bukan dengan gula. Maksudnya supaya kena marah Rasulullah. Diaduklah, disodorin ke Rasulullah. Subhanallah, Aisyah ngintip dari kejauhan, diminum tuh, Masya Allah, diminum. Diminum sama siapa tadi? Aing, lain Rasul. Minum sama Rasul dia bilang. Diminum sama Rasulullah tuh teh yang dicampur dengan garam, habis. Dipanggillah istrinya, Umi Ta'ali. Nah, diomelin. Sayang sini, Umi biasa kalau beli gula di warung mana? Warung depan. Lain kali warung belakang ya. Sebab warung depan gulanya asin banget nih. Kira-kira suami ibu kayak begitu enggak? Jawab yang jujur, kira-kira begitu enggak? Mana laki lo yang mana? Jadi ngapain kita peringatin maulid terus nih Rasulullah? Satu waktu lagi Rasulullah pulang kemalaman, habis musyawarah dengan para sahabat. Diketoklah pintu rumahnya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Ya Aisyah ya tidur pulas. Ya karena pertengahan malam. Ngetok Rasulullah kali. Tok tok tok. Assalamualaikum. Dengan intonasi yang sama. Nggak ngejawab juga tuh istrinya. Ketiga kali tok tok tok. Assalamualaikum. Nggak ngejawab juga. Akhirnya Rasulullah melebarkan sorbannya, tidur di depan pintu rumahnya. Menjelang subuh dibuka itu pintu, istrinya Siti Aisyah subhanallah terkaget-kaget. Duhai suamiku, kenapa tidur di depan pintu? Kenapa tidur di depan rumah? Apa kata Rasulullah? Mohon maaf, tadi habis musyawarah dengan para sahabat, pulangnya kemalaman, diketok tadi 3 kali, Umi nggak bangun-bangun juga. Akhirnya Abi tidur di depan rumah. Nggak jadi masalah, yuk kita masuk. Masya Allah. Kira-kira suami ibu kayak begitu nggak kira-kira ya? Pulang tengah malam ngetok, tok tok tok, Assalamualaikum. Ibu nggak bangun. Yang kedua kali kira-kira ngetoknya lebih keras nggak tuh? Waalaikumnya lebih keras nggak? Yang ketiga kali pakai tangan apa pakai kaki? Mau suruh pakai kaki. Subhanallah. Cara menasihati orang Rasulullah seperti orang itu tidak dinasihati oleh Rasulullah. Contoh, Rasul mau ke masjid, mendapati sahabatnya lagi ngurungin burung. Rasul nanya, seneng ya sama binatang burung? Seneng Rasul. Apalagi kalau ngoceh suaranya, wah Masya Allah. Makanya sampai sekarang kadang-kadang Ustadz Kiai juga kalah sama burung, bener. Burung beo baru bisa Assalamualaikum, Assalamualaikum, 50 juta harganya. Tadi Ki Abdul Rahman Soeh, saya Ustadz Mulyani tadi nanti Assalamualaikumnya pasnya banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Jawab.
Peko. Seneng ngurusin burung, seneng Rasul, Masya Allah, seneng sekali. Apa jawaban Rasul? Kalau memang seneng ngurusin binatang burung, bikinkan kandangnya sejauh mana dia terbang. Maksudnya apa tuh? Disuruh dilepas. Tapi ketika sahabat tadi serasa nggak diomelin sama Rasulullah, Masya Allah. Belum sunnah-sunnah yang lain. Setiap istri mau berpergian itu Rasulullah menyediakan sendal istrinya, Masya Allah. Pernah nggak suami ibu kira-kira ibu mau ke majlis taklim, mau ke pasar, disediain dipakein sendalnya sama suami ibu? Pernah nggak? Dengerin sama lu. Itulah Rasulullah sampai seperti itu, Masya Allah, cinta dan kasih sayangnya. Dan Rasulullah mandi berdua dengan istri, mandi junub, mandi hadas besar. Satu kobakan dengan Siti Zainab Rasulullah. Kenapa? Karena menjaga rasa cinta pasti. Terusin. Itu Rasulullah. Saya tanya, ibu-ibu pernah nggak mandi berdua sama suami satu kobakan? Belum Mas juga. Mulai besok ya. Belum sunnah-sunnah yang sifatnya amaliyah, Masya Allah. Rasulullah belum pernah meninggalkan sholat malam. Rasulullah belum pernah meninggalkan sholat duha dan puasa Senin Kamis. Setiap bulan Rasulullah 11 kali beliau berpuasa, Senin, Kamis dengan 3 kali puasa Bayito namanya, Yaumul Abiyad, tanggal 13, 14, 15. Itu Rasulullah.